Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Alfi Mirella, mahasiswi Universitas Tridinanti Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang membaca pemahaman dari mata kuliah membaca dasar. Membaca pemahaman. Kegiatan membaca pemahaman ini adalah sebuah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi yang mendalam serta pemahaman tentang apa yang akan dibaca. Selanjutnya, membaca pemahaman memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh sukses dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis. Selain tujuan, ada pula aspek-aspek dalam membaca pemahaman. Yang pertama yaitu memahami pengertian sederhana atau rhetorical, gramatikal, dan leksikal. Yang kedua, memahami signifikasi atau maksud dan tujuan pengarang relevansi atau keadaan kebudayaan, reaksi pembaca. Yang ketiga yaitu evaluasi atau penilaian, yang bisa disebut isi dan bentuknya. Yang keempat yaitu kecepatan membaca yang fleksibel. Selanjutnya yaitu adanya prinsip-prinsip dalam membaca pemahaman. Yang pertama, pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial. Yang kedua, guru membaca yang profesional atau unggul mempengaruhi belajar siswa. Ini maksudnya guru yang memiliki bakat yang lebih tinggi akan mempengaruhi siswa untuk lebih memahami lagi. Yang ketiga yaitu strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan. Dalam mengajarkan siswa membaca, kita dapat melakukan dengan berbagai strategi yang menarik. Yang keempat, membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. Maksudnya, tidak hanya mengalurkan saja, tetapi harus ada memiliki maknanya. Yang kelima yaitu pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan berperan aktif dalam proses membaca. Yang keenam, perkembangan kosakata dan pembelajaran mengaruhi pemahaman membaca. Yang ketujuh, keseimbangan, kemahirakasaraan adalah kerangka kerja kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman. Yang kedelapan, siswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari berbagai teks pada berbagai tingkatan kelas. Nah, selanjutnya yang kesembilan, asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran membaca pemahaman. Dan yang kesepuluh, pengikutsertaan adalah suatu faktor yang efisien pada proses pemahaman. Selanjutnya di sini saya akan membacakan langkah-langkah membaca pemahaman. Di dalam memahami bahan bacaan, ada 4 langkah yang perlu dilakukan oleh pembaca. Adapun 4 langkah yang perlu dilakukan dalam membaca, yaitu yang pertama, menentukan tujuan membaca. Yang kedua, membaca secara menyeluruh isi bacaan dengan cermat sehingga kita dapat menemukan ide pokok yang terkandung dalam setiap paragrafnya. Dan yang ketiga, preview artinya membaca selayang pandang. Dan yang keempat, mengemukakan kembali isi bacaan dengan memakai kalimat dan kata-kata sendiri. Selanjutnya, yang terakhir adalah tingkatan membaca pemahaman. Aspek-aspek keterampilan untuk memahami isi bacaan itu ada bermacam-macam. 4 tingkatan atau kategori pemahaman membaca, yaitu kritis, inferensial, literal, dan kreatif. Yang pertama yaitu pemahaman kritis adalah kemampuan mengevaluasi materi teks. Pemahaman kritis pada dasarnya sama dengan pemahaman evaluatif. Dalam pemahaman ini, pembaca membandingkan informasi yang ditemukan dalam teks dengan norma-norma tertentu, pengetahuan, dan latar belakang pengalaman pembaca untuk menilai teks. Selanjutnya yang kedua yaitu pemahaman inferensial, merupakan kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung atau tersirat dalam teks. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemahaman literal, merupakan kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Pemahaman literal adalah pemahaman tingkat paling rendah. Walaupun tergolong tingkat rendah, pemahaman literal tetap penting karena dibutuhkan dalam proses pemahaman bacaan secara keseluruhan. Dan yang keempat yaitu pemahaman kreatif adalah kemampuan untuk mengungkapkan respons estetis dan emosional terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi dan standar profesional. Pemahaman kreatif melibatkan seluruh dimensi
kognitif membaca karena berkaitan dengan dampak psikologis dan estetis teks terhadap pembaca. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.